Assalamualaikum Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Harus semangat, tetap ceria, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar bahasa Indonesia, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri, wa yasirli amri, wa hlul uqadatam min lisani, yafqahu qawli. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solihah. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 2, tema 5 tentang pengalamanku dan subtema 3 tentang pengalamanku di tempat bermain. Ya, saat ini kita belajar menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan, teman-teman. Saat melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahan kita dapat dimaafkan. Ayo simaklah cerita berikut. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny berkata, "Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Udin berkata, "Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya." Benny berkata, "Lain kali saya akan lebih berhati-hati." "Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" Udin berkata, "Wah, sangat menyenangkan sekali Benny. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya," kata Benny. Mengapa Benny harus meminta maaf ya teman-teman? Karena Benny telah menyenggol Udin ya teman-teman, maka dia harus meminta maaf. Dan Benny pun, Udin pun juga harus menerima kata maaf karena menerima permaafan seseorang itu solih ya teman-teman, pahalanya besar di mata Allah ya. Kemudian kita belajar tentang percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya kita telah menyimak cerita yang tentang ungkapan permintaan maaf. Sekarang ayo belajar membuat teks percakapan dari cerita. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama adalah mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Kemudian mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf dan mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita tersebut. Kemudian mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Nah, cerita sebelumnya adalah mencermati seluruh isi cerita yang dibaca, ya, bahwa cerita tersebut tentang permintaan maaf dan tokoh-tokohnya adalah ada Udin dan Benny. Kemudian mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Yang mengucapkan permintaan maaf adalah Benny. Alasannya adalah menyenggol Udin dan yang menerima permintaan maaf adalah Udin. Seperti itu ya teman-teman. Lengkapi cerita berikut. Nah, seperti yang tadi ya teman-teman, namun bisa diubah menjadi dalam bentuk percakapan ya. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Nah, ini Benny berkata, "Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Maka kalimat yang tepat adalah Benny harus meminta maaf. Seperti apa? Nah, "Maafkan saya Udin," seperti ini ya. "Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Kemudian Udin berkata, "Tidak apa-apa Benny, lain kali hati-hati ya." Nah, seperti apa jawaban Udin? Seperti ini ya teman, "Saya sudah memaafkan, lain kali hati-hati ya." Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian Benny menjawab lagi, "Lain kali saya akan lebih berhati-hati." "Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" Kemudian Udin berkata, "Wah, sangat menyenangkan sekali Ben.
kelompokmu dapat menang 2 kali. Dan Benny berkata, semoga besok dapat bermain lagi ya. Seperti itu ya teman-teman. Memperagakan ungkapan permintaan maaf membaca teks. Nah, percakapan harus dilakukan dengan benar. Perhatikan cara membaca dan mempraktikkan teks percakapan berikut ya. Yaitu hal-hal yang harus diperhatikan yaitu suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Kemudian lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Kemudian tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Kemudian pemenggalan kalimat harus tepat. Dan gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai dengan perkataan. Seperti itu ya teman. Kemudian kita membuat pertanyaan sesuai isi puisi ya teman-teman. Nah, seperti minggu lalu kita belajar tentang puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk mengetahui isi puisi, kita dapat membaca puisi dengan bersungguh-sungguh teman-teman. Kita juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kita dapat menggunakan kata tanya. Nah, kata tanyanya seperti ini ya teman-teman. Nah, berikut adalah beberapa kata tanya. Nah, kata tanya ada apa? Kegunaannya adalah untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Apa isi puisi tersebut? Kemudian di mana? Kegunaannya adalah untuk menanyakan tempat diceritakan dalam puisi tersebut. Kemudian contohnya di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut. Nah, seperti itu ya teman. Dan kapan? Nah, itu menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi ya. Kemudian ada contohnya adalah kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi. Nah, kemudian siapa? Yaitu kegunaannya adalah untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Nah, contohnya adalah siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian mengapa? Kegunaannya untuk menanyakan atau penjelasan suatu peristiwa dalam puisi tersebut. Nah, contohnya adalah mengapa tokoh dalam puisi tersebut bersedih. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Contoh puisi seperti ini. Ada pohon di taman kota. Tumbuh tinggi menjulang. Diramainya suasana perkotaan dengan batang yang kokoh bertahan di antara gunung-gunung perkantoran. Tak banyak harapan, tak harap imbalan, hanya berusaha memberikan kesejukan bagi orang-orang yang berlalu lalang dan anak-anak yang bermain di taman. Nah, ini adalah puisi berjudul Pohon di Taman Kota karya Syufrida ya. Nah, kita sudah menyimak puisi yang berjudul Pohon di Taman Kota. Maksud puisi tersebut dapat dipahami dengan pertanyaan. Kita bisa menulis pertanyaan sesuai teks puisi tersebut. Mari kita simak cara melakukannya sebagai berikut. Contoh pertanyaannya adalah apa isi puisi tersebut? Nah, jawaban puisi tersebut menceritakan tentang pohon di taman air. Nah, ayo buat 3 pertanyaan dan jawaban mengenai puisi pohon di taman kota ya teman-teman. Arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi ya teman-teman. Kemudian setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang harus diketahui, kamu harus menggunakan kamus ya. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tua kalian. Nah, menulis puisi. Sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi tersebut. Kamu dapat menentukan tema puisi sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Setelah itu, tulislah kata-kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Perasaan yang bisa berupa rasa senang atau rasa sedih. Susunlah kata-katamu ke dalam puisi beberapa baris puisi ya teman-teman.
Terima kasih. Pembelajaran berakhir. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.